Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Rizky Pratiwi, NIM 210869195, Prodi Penjaskesrek dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aspek etika dalam olahraga. Materi yang pertama adalah hakikat etika olahraga. Istilah etika dan moral secara etimologis berasal dari kata ethics yang berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika ini secara khas sehubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Moral berasal dari bahasa Latin atau mos dan dimaksudkan sebagai adat istiadat atau tata krama. Etika tidak mempunyai pretensi untuk secara langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, di mana yang dihasilkannya secara langsung bukanlah kebaikan, melainkan adalah suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Jadi, etika adalah ajaran-ajaran moral yang tidak berbeda di tingkat yang sama. Untuk memahami etika, maka kita harus memahami moral. Dalam etika mengembangkan diri, orang hanya dapat menjadikan manusia utuh kalau semua nilai atas jasmani tidak asing baginya, yaitu nilai-nilai kebenaran dan pengetahuan, kesosialan, tanggung jawab moral, estetis, dan religius. Materi selanjutnya adalah fair play dalam olahraga. Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan perhubungan kemanusiaan yang akrab, hangat dan mesra. Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang diikat oleh persaudaraan olahraga. Jadi, fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria pada olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Sebagai konsep moral, suatu cetusan jiwa, fair play berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri. Dalam kaitan inilah antara kedua belah pihak memandang lawannya sebagai mitranya. Lawan adalah kawan dalam bermain. Keseluruhan upaya dan perjuangan itu dilaksanakan dengan bertumpu pada standar moral yang dihayati oleh masing-masing belah pihak. Fair play akan terwujud bila terpenuhi beberapa syarat pendukung. Untuk merealisasi beberapa butir dari indikator perilaku tersebut, sungguh sangat dibutuhkan keberanian moral dan keberanian untuk menanggung resiko. Dalam kaitan inilah dibutuhkan sikap kesatria yang menolak kemenangan dengan segala cara. Materi selanjutnya adalah doping ditinjau dari aspek etika. Doping adalah penggunaan zat-zat yang menghasilkan efek untuk meningkatkan performa. Zat-zat yang termasuk doping umumnya dikelompokkan ke dalam 7 golongan, yaitu stimulan, narkotik, analgetik, anabolitik, androgenik, anabolitik, non-steroid, penghalang beta, diuretik, dan hormon peptida, dengan masing-masing efek yang berbeda. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet. Doping tidak saja menghilangkan kepercayaan antara atlet dan sesama, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada olahraga.
Kabar yang tidak tersebar luas mengungkapkan bahwa kasus kematian atlet balap sepeda karena menggunakan doping. Salah satu penggunaan obat terlarang dalam olahraga adalah merosotnya kepercayaan terhadap hasil yang dicapai dalam suatu kompetisi. Pemeliharaan kepercayaan ini sangatlah mahal dan penting maknanya. Doping tidak saja menghilangkan kepercayaan antara atlet dan sesamanya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada olahraga. Krisis kepercayaan ini sudah lama terjadi karena faktor ketidakjujuran itu. Kesimpulannya, penggunaan doping menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap olahraga. Karena itu pula penggunaan doping menjatuhkan nilai pedagogi olahraga, kompetisi, dan atlet jatuh di mata masyarakat. Sebab terjadi penipuan untuk berprestasi, tidak berkat usaha dan dominasi kemampuan yang asli, tetapi bantuan dari luar. Materi selanjutnya adalah lembaga anti-doping. Sebagai upaya untuk menjaga kemurnian olahraga dan nilai-nilai olahraga dari tindakan yang merusak citra olahraga, Depdiknas membentuk Lembaga Anti-Doping Indonesia atau disingkat dengan LADI. LADI akan melakukan edukasi terhadap para dokter dan memonitor penggunaan doping. Apalagi di negara maju, doping bukan hanya dipakai untuk olahraga prestasi, tetapi juga untuk olahraga non-prestasi yang membutuhkan keberanian ekstra. Koordinator bidang hukum LADI, Cahyo Adi, mengatakan kepada atlet yang kedapatan doping, WADA menjatuhkan sanksi berupa 2 tahun skorsing sehingga atlet tersebut tidak boleh berkompetisi sama sekali selama jangka waktu tersebut. Jika dia untuk kedua kalinya kedapatan memakai doping lagi, WADA menjatuhkan sanksi serupa dengan yang pertama. Akan tetapi, jika terbukti positif doping sekali lagi, atlet tersebut dilarang bertanding seumur hidup. Baiklah, sekian video dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.